Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kegiatan pembelajaran PPKN kali ini, kita akan mempelajari bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pertemuan yang pertama. Pertemuan kali ini akan membahas kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada materi latar belakang lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita mulai. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi latar belakang lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar adalah konstitusi suatu negara. Ada juga yang menyebut bahwa Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar suatu negara. Jika kita lihat terkait perkembangan negara-negara di dunia, khususnya negara kerajaan, awal lahirnya Undang-Undang Dasar atau konstitusi adalah dibuat untuk membatasi kekuasaan raja, yang pada waktu itu umumnya berkuasa dengan sewenang-wenang. Salah satu contohnya di Eropa ada negara kerajaan, misalnya kerajaan Inggris. Kalau di Asia ada Jepang, ada Malaysia, ada Thailand. Nah, sedang negara kita bukan negara kerajaan, tapi negara republik. Kalau negara kerajaan, kepala negaranya adalah raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat melalui lembaga-lembaga yang ada sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar atau Konstitusi diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa atau pemerintah untuk memerintah serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi juga diperlukan untuk mengatur jalannya kegiatan pemerintahan. Nah, kalau di Indonesia, karena bentuk negaranya adalah republik, maka konstitusi atau undang-undang dasar itu ditujukan untuk mengatur hak dan kewajiban pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Baik, kita lanjutkan. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar, maka dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Karena apa? Karena tidak ada landasan atau dasar hukum atau acuan atau sumber hukum yang mengatur kegiatan bernegara. Menurut pendapat Bryce, seperti dikutip Aritonang Blogspot, hal-hal yang menjadi alasan suatu negara memiliki undang-undang dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut
agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Dan yang terakhir atau yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang awal mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Nah, ini untuk poin 4. Misalnya, kalau di dunia dulu ada negara namanya negara Uni Soviet. Nah, negara Uni Soviet itu berdirinya adalah awalnya dari kerjasama beberapa negara. Lalu kemudian membentuk negara namanya negara Uni Soviet. Nah, Uni Soviet sebagai sebuah negara serikat, di bawahnya ada negara-negara bagian. Nah, negara-negara bagian inilah yang bersepakat melakukan kerjasama untuk membentuk sebuah negara. Kemudian di Amerika Serikat sebagai negara serikat, di bawahnya adalah negara-negara bagian. Nah, negara-negara bagian ini melakukan kerjasama untuk membentuk sebuah negara bersama, namanya negara Amerika Serikat. Kalau di Indonesia, negara kita bentuknya adalah negara kesatuan. Di kita tidak ada negara bagian. Nah, negara bagian di Amerika Serikat, kalau di kita itu hampir sama, setara dengan provinsi. Di Amerika ada negara Amerika Serikat, di bawahnya ada negara bagian, di kita ada negara Indonesia, dan di bawahnya ada provinsi. Negara bagian dipimpin oleh seorang gubernur, dan provinsi juga dipimpin oleh seorang gubernur. Baik, kita lanjut. Berdasarkan pendapat Bryce tadi, motivasi adanya Undang-Undang Dasar di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk negara Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara atau hukum dasar negara, maka diharapkan akan terjadi suatu kepastian hukum tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia, sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Dengan terwujudnya suatu ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional yang baik, maka diharapkan akan memberikan makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, pembahasan kali ini selesai. Baik, kita simpulkan. Yang pertama, awal lahirnya Undang-Undang Dasar adalah dibuat untuk membatasi kekuasaan raja, di mana untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa atau raja dalam hal memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Yang kedua, jika suatu negara tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, latar belakang pembuatan konstitusi atau undang-undang suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh A. Sejarah yang dialami bangsa tersebut. B. Cara memperoleh kemerdekaan. Dan C. Situasi serta kondisi pada saat menjelang kemerdekaan. Yang terakhir, yang keempat,
motivasi pendirian negara dalam membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah diharapkan adanya kepastian hukum tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Demikian kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Baik, setelah menyimak penjelasan tadi sebagai bahan latihan serta untuk mengukur tingkat pemahaman pada materi pertemuan kali ini, maka saya persilakan kalian untuk mengerjakan tugas di bawah ini. Selanjutnya, silakan kalian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan kesepakatan di sekolah kalian. Yang pertama, apa yang dijadikan alasan munculnya ide konstitusi dalam sebuah negara kerajaan? Yang kedua, mengapa dalam setiap negara harus memiliki konstitusi atau undang-undang dasar? Yang ketiga, mengapa latar belakang pembuatan konstitusi atau undang-undang dasar dari setiap negara berbeda? Dan yang terakhir, yang keempat, apa yang menjadi motivasi pendiri negara Indonesia dalam membuat undang-undang dasar? Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.